Lingkungan alam dan manusia merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan dan tak terpisahkan. Itulah yang menjadi semangat kami untuk memberdayakan masyarakat melalui pertanian organik sebagai tanggung jawab sosial perusahaan kami. Kita fokus lebih pada program yang berkelanjutan seperti program Organic Farming System. Nah, di Organic Farming System ini kita coba membuat pelatihan dasar basic buat para petani adalah pelatihan pembuatan mol dan kompos. Karena kondisi sekarang harga pupuk mahal dan relatif langka untuk didapat petani. Dengan cara belajar pupuk dan kompos, harapan mereka bisa menerapkan di tanaman-tanaman seperti cabai, sayur mayur, dan setelah ini dia akan coba terapkan ke tanaman keras seperti kopi, pinang, dan beberapa tanaman lainnya. Ya, satu hal lagi yang saya suka, kalau ini bisa dikembangkan lebih lanjut, misalkan dengan pertanian yang lebih modern, sehingga mereka bisa membuat semacam rumah kaca gitu, sehingga padi-padi itu bisa disusun seperti rak, sehingga panennya lebih mudah di tanah yang lebih sempit. Insya Allah kalau itu bisa lebih modern lagi, mungkin hasilnya bisa berlipat lebih daripada yang kalau kita pertanian biasa. Mandala Energi melakukan budidaya pertanian organik di 2 lokasi, yaitu Desa Parit Lapis dan Desa Bram Hitam Raya, Provinsi Jambi. Program pembinaan pertanian sehat ramah lingkungan berkelanjutan ini terbagi dalam beberapa rangkaian kegiatan, antara lain forum diskusi antar kelompok tani, praktik pembuatan semaian mikroorganisme lokal atau MOL, dan pembuatan kompos dengan sampah organik. Terlihat sekali signifikannya kenapa harus pupuk organik. Banyak sekali manfaat yang kita dapat dari pupuk organik. Bahan-bahannya mudah didapatkan, ada di sekitar masyarakat yang mungkin selama ini tidak menyadari kalau itu bisa dijadikan untuk pupuk. Jadi betul-betul sangat ekonomis dan penghasilannya pun ya tidak main-main. Seperti contoh buah naga ini yang biasa 4 biji 1 kilo, kini 2 biji bisa 1 kilo. Yang cabai biasa 3 hari sudah busuk, ya kini 3 hari belum busuk dan kilotnya juga berbeda. Dan sangat banyak sekali manfaat-manfaat yang bisa kita temui di desa ini, terutama di Bram Hitam Raya dan Betara. PT Batel Indonesia bekerjasama dengan Mandala Energi dalam kegiatan aktivitas pemberdayaan masyarakat ekonomi yang ada di kawasan Jambi. PT Batel lebih konsen terhadap lingkungan, aktivitas lingkungan. Selain dari itu juga kita konsen terhadap pemberdayaan masyarakat ekonomi, masyarakat di daerah pesisir, pegunungan, dan juga kita konsen terhadap kegiatan-kegiatan survei. Dalam hal ini kita sangat konsen terhadap pemberdayaan ekonomi dengan konsep lingkungan. Agar tujuan program ini berjalan dengan optimal, kami melakukan monitoring, motivasi, dan evaluasi secara berkala, sehingga temuan kendala teknis maupun non-teknis dapat segera diselesaikan. Banyak hal-hal yang harus kita perhatikan, bukan hanya dari faktor kita bisnisnya saja, tapi inilah potensi masyarakat yang akan kita bangun sehingga membuahkan suatu hasil yang bisa kita lihat. Ini adalah suatu kegiatan daripada kelompok-kelompok masyarakat, terutama ibu-ibunya, untuk membudidayakan bagaimana potensi suatu alam bisa menjadikan hasil yang berguna tanpa melibatkan suatu unsur-unsur dari luar, misalnya unsur-unsur kimiawi. Hal ini perlu nanti dikembangkan menjadi skala yang lebih luas. Pendampingnya alhamdulillah lumayan mantap itu Pak, pendampingnya itu mantap, meyakinkan dengan cara dicoba. Ini akhirnya kami coba, oh ternyata bukti. Ini kami nanam cabai ini, walhasil dengan hasilnya bagus. Cabainya itu lebih pedas, tahan lama, tidak cepat busuk kan gitu. Saat ini kami melakukan pengelolaan pertanian yang ramah lingkungan dengan 3 prinsip. Mudah,
Hal ini bisa dilakukan oleh siapapun. Murah. Karena wilayah Kampung Parit Lapis dan Desa Bram Hitam Raya memiliki sumber bahan baku mol dan kompos tanpa harus mengeluarkan biaya yang banyak. Manfaat. Pola pemanfaatan sumber daya alam yang tepat guna ini bisa memberikan nilai pengetahuan dan peningkatan ekonomi yang realistis di masyarakat. Salah satu dampak positif yang kami rasakan dengan adanya kehadiran Mandala Energy Jerman yang telah memberikan ilmu kepada kami. Dulu kami pakai pupuk yang mengandung zat kimia. Akan tetapi sekarang kami buang itu semua. Kami sekarang memakai pupuk organik. Pupuk organik tersebut didapat yaitu dari limbah-limbah. Umpamanya kami menggunakan sayur, setelah itu limbahnya kami kumpulkan. Setelah kami kumpulkan maka dibuat mol. Ada namanya mol buah, ada namanya mol daun, ada namanya mol akar. Program ini sudah berlangsung dari sejak bulan 12 sampai bulan 5 ini. Alhamdulillah bisa diterima dan sedikit banyak dari petani-petani kami sudah menerapkan dalam lingkup sayuran. Alhamdulillah sudah bisa menghasilkan untuk dapur atau penghasilan di rumah tangga. Mudah-mudahan kedepannya bisa diterapkan ke tanaman keras. Karena kan produksi di sini selain tanaman kopi, juga tanaman pinang, tanaman sawit. Jadi mungkin ke depan itu bisa diterapkan lagi dengan pertanian organik ramah lingkungan ini, Pak.